Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro resmi digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, gugatan ini dilayangkan oleh 2 orang tersangka kasus pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus penyuapan senilai 20 miliar rupiah ini diduga melibatkan AKBP Bintoro dan 3 oknum lainnya. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, PN Jaksel gugatan didaftarkan pada 6 Januari 2025 lalu. Dan pihak penggugat menuntut pengembalian uang 1,6 miliar rupiah beserta aset yang diduga telah disita secara tidak sah. Baik, kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, kalau kita runut nih jalan ceritanya, kemudian ada dugaan penyuapan oleh pelaku sendiri di saat berkasnya sudah P21. Berarti bisa dikatakan ini ada upaya untuk memberhentikan kasus. Tapi sebenarnya secara hukum apakah memang bisakah kasus ini kemudian misalnya lewat restorasi justice mungkin atau diberhentikan kalau misalnya memang ada dugaan suap begitu? Iya, memberhentikan kasus dalam konteks pembunuhan saya rasa sangat tidak tepat ya, karena memang tidak dimungkinkan untuk hal itu, walaupun menggunakan dalil restoratif justice. Mungkin kalau akan ditarik ke restoratif justice, ini bukan bicara tentang adanya niat kesengajaan dalam konteks tadi. Lebih kepada misalnya dalam kasus lalu lintas angkutan jalan, misalnya menggunakan undang LLAJ, ada seseorang yang tertabrak, itu kan kadang tidak ada yang mungkin niat untuk melakukan hal itu. Itu masih ada kemungkinan opsi dilakukan RG tadi. Tapi dalam kasus ini saya rasa clean and clear, tidak mungkin seharusnya diberikan opsi restoratif justice. Kemudian menyikapi tadi ada dualisme pemikiran apakah ini masuk ke pemerasan ataupun ke penyuapan. Bagi saya pribadi dua-duanya sama-sama rusak begitu ya, bahwa dengan demikian kita menganggap hukum itu dapat dibeli. Yang kedua, orang yang seharusnya mendapatkan haknya menjadi tidak mendapatkan atau memperoleh hak yang semestinya. Walaupun itu mau pemerasan atau penyuapan dalam konteks tadi. Tapi yang paling jelas kalau ini masuk penyuapan berarti ada meeting of minds. Dan ada 2 pihak di sana. Ada yang memberi suap, ada yang menerima. Gayung bersambut ya? Ya, dalam konteks tadi pertanyaan Mbak Putri juga apakah kemudian ini dimasukkan ke gugatan perdata tepat atau tidak misalnya. Saya rasa ini salah alamat juga. Tadi dari Bang Yusuf itu udah kasih clue sebenarnya menurut saya. Apakah ini kausanya halal atau tidak? Ya. Sesuatu tindakan yang jelas adalah pelanggaran hukum. Tadi Bang Bambang juga ada sampaikan, ada kaitan dengan Undang-Undang Tipikor bahkan ini. Bisa ke pasal 5, pasal 6, pasal 12 mungkin, ABC. Di sana bisa dilihat nantinya. Tapi peluang itu ada untuk bukan hanya sekedar hanya KUHP yang digunakan. Misalnya pasal 209 kalau ini penyuapan. Karena ini kita masih menunggu proses lanjutan. Jadi saya rasa gugatan secara perdatanya itu sudah tidak tepat. Makanya dalihnya pemerasan. Iya. Kalaupun ini pemerasan, tentunya kan harus kronologinya jelas ya. Kalau sampai ada transaksi berkali-kali dengan nilai nominal yang besar, ini kan boleh dicurigai, patut diduga ada persekongkolan juga. Sama-sama tahulah sebenarnya apa tujuan untuk melakukan tindakan tersebut. Dan saya rasa dalam konteks ini memang kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam proses penyuapan misalnya, dalam tindakan penyuapan, itu yang memang sulit untuk diberantas. Karena memang kita bicara tentang ada kekuasaan di sana, ada kewenangan, ada sarana yang dimanfaatkan oleh jabatannya tadi. Nah ini yang kadang memposisikan antara pihak korban, walaupun di posisi korban, itu menjadi tidak sama di mata hukum. Walaupun ada asas equality before the law begitu ya. Nah, ini menjadi persoalan, apalagi kalau dia jadi tersangka. Nah ruang tadi yang kadang dimanfaatkan untuk memanipulasi hasil dari katakanlah gelar perkara ataupun manipulasi untuk naik ke proses penyidikan atau tidak. Nah ini kan yang kemudian ruang-ruang hampa atau ruang kosong tadi yang kemudian dapat dilakukan proses-proses yang kita patut diduga ini adalah ada proses yang pelanggaran hukumnya kental di sana. Jadi
Ini harus kita pisahkan, tapi pada intinya dua-duanya sama-sama buruk begitu. Dua-duanya sama-sama buruk. Nah, tadi Ya. kalau kita kembali ke Mas Yusuf bahwa beberapa oknum polisi juga sudah ditempatkan di tempat khusus begitu setelah dilakukan penyelidikan. Nah, yang menarik adalah bagaimana salah satu nama ini muncul di luar dari nama-nama yang digugat secara perdata, di mana ada sosok AKBP Gogo Galesung yang kemudian ikut ditempatkan di tempat khusus. Apakah ini memang salah satu indikasi bahwa ternyata AKBP Gogo ini dalam Terlibat tanda juga kutip ya. ikut terlibat? Ya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ketika ada oknum yang itu dilakukan penindakan oleh Paminal, Propam, kemudian ditempatkan dalam penempatan khusus, itu sudah serius. Kepentingannya tentu untuk pemeriksaan, agar tidak kemana-mana, yang diperiksa, yang didalami, maka ditempatkanlah secara khusus. Nah, kebetulan ada dua nama yang itu pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim pada saat proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polres Jakarta Selatan, maka itu demi kepentingan pendalaman dan pemeriksaan Propam, ya maka itu dilakukan penempatan khusus. Nah, tapi apakah ada delik pemerasan ataupun delik penyuapan nantinya, ketika pun masih dalam taraf omon-omon, kita belum tahu pasti karena kuncinya ada pada klarifikasi lawyernya dan orang tua tersangka. Namun kami bisa menduga, meskipun itu omon-omon, diduga ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik. Inilah yang saya maksudkan tadi. Ketika ada keluhan dari pihak terlapor, Ya. dia pasti tidak menghendaki adanya kriminalisasi. Betul. Dia mengeluhkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penetapan sebagai tersangka. Penyidik secara formil, secara material, berjalan sesuai dengan SOP atau tidak. Menetapkan tersangka tentu didasarkan minimal 2 alat bukti. Baik. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan inilah yang kita tunggu, Propam bekerja cepat memastikan ada dugaan penyalahgunaan kewenangan di dalam menetapkan 2 tersangka ini atau tidak. Namun karena informasi yang kita peroleh saat ini itu berkas sudah P21, tentu kami sendiri sebagai pengawas kepolisian tetap mendorong kasus dugaan tidak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini berjalan dengan baik. Ini kita kawal, ini tuntas karena ada korban yang meninggal dunia. Jangan sampai karena persoalan adanya dugaan pemerasan ataupun penyuapan ini akan menghambat. Nah, walaupun demikian, kami juga menghormati proses upaya perdata. Tapi, sekali lagi, proses dugaan penyalahan guna kewenangan yang sedang didalami dan sedang diperiksa Propam ini harus berjalan baik. Oke. Sementara, mungkin tidak sampai ke sana pemerasan ataupun penyuapan, kami menduga ada dugaan pelanggaran kode Baik. etik, meskipun itu ringan ataupun sedang. Oke, ini apakah hanya pelanggaran kode etik atau memang ada sanksi pidananya? Nanti saya ke Mas Heri, tapi sebelumnya saya mau ke Mas Bambang juga nih. Mas Bambang, ini kalau nggak karena ada gugatan perdata dan tidak viral, kita tidak akan tahu nih ada permainan seperti ini ya di dalam tubuh kepolisian, kalau memang ternyata benar ya dugaannya begitu. Nah, menurut Mas Bambang sendiri gimana? Apakah memang kudu viral dulu nih, No baru viral, kemudian... no justice begitu kalau kata netizen sekarang. Ya, saya melihat no viral no justice ini adalah upaya dari publik ya untuk mendorong kepolisian bertindak sesuai dengan harapan, bertindak benar lah, seperti itu. Dan saluran-saluran yang ada sepertinya nyaris belum dipercaya lah. Kompolnas Mas Yusuf Warsim ada, tetapi masyarakat masih belum yakin apakah ketika melaporkan ke Kompolnas ini bisa ditindaklanjuti. Gitu. Saya rasa laporan-laporan ke Kompolnas sangat banyak Mas Yusuf ya. Tapi ya itu tadi, makanya ini adalah saluran yang dipilih oleh masyarakat. Kasus seperti yang di Jakarta Selatan ini adalah puncak-puncak gunung es. Kasus-kasus serupa sangat banyak. Banyak berarti sangat ya? banyak. Permainan-permainan seperti ini banyak? Permainan seperti itu banyak, terkait dengan judi online, terus kemudian laka lalu lintas seperti itu, permainan upaya untuk mengubah pasal, untuk jual beli pasal itu sudah menjadi rahasia umum.
Cuma problemnya masyarakat selama ini kan tidak berani speak up karena resikonya tentu adalah intimidasi, kemudian juga biaya juga semakin mahal gitu kan, seperti itu. Makanya harapannya gitu semua kasus ini menjadi momentum untuk membuka semua Semacam problem. kotak Pandora. Betul, dan Propam ini harus benar-benar objektif dan transparan, karena kalau tidak masyarakat akan semakin meragukan citra kepolisian. Kepolisian juga ini harus di sini bisa dibuktikan nanti ya. Benar, kalau kita melihat kasus DWP kemarin kan sampai sekarang juga belum proses pidananya juga belum. Makanya harapannya kalau kemudian ini ditemukan ada unsur-unsur pidana, ya proses pidana itu harus didorong ke sana. Jangan sampai berhenti hanya sekedar kode etik dan disiplin saja. Karena kalau seringkali kan ada gium bahwa ini hanya sekedar oknum, masih banyak polisi yang baik seperti itu. Betul. Tapi faktanya kan polisi yang baik yang mana? Karena ketika mereka yang baik ini tidak dipromosikan, sementara mereka yang melakukan pelanggaran ini dipromosikan seperti itu. Betul. Baik, saya mau ke Mas Bambang, tapi kayaknya kita harus rehat dulu nih Putri. Karena, Mas Heri. Mas Heri, gitu kita mau ke Mas Heri, tapi kita mesti rehat dulu. Karena tadi menarik Mas Yusuf bilang bahwa apapun hasil penyelidikan, ini sama-sama salah begitu. Ada hukumnya begitu. Haram kalau kata Mas Heri tadi haram ini bukan kasus halal ini sebenarnya Kasus gitu ya. haram begitu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.